warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah angka yang diwakilkan dari seluruh bagian. Biasanya disimbolkan dengan A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah apel. Apel ini jumlahnya ada berapa? Nah, benar, satu buah apel. Kemudian satu apel ini akan Ibu bagikan kepada dua anak Ibu sama besar. Nah, caranya bagaimana? Kita belah apel ini dengan besarnya sama. Belah ya. Apelnya sudah dibagi menjadi dua bagian sama besar, 1, 2. Nah, jika apel yang satu ini Ibu berikan kepada anak Ibu yang bernama Syifa, maka Syifa mendapatkan berapa bagian? Ya, 1 per, dari keseluruhan bagian tadi berapa? 2. Ya, 1 per 2. Kemudian apel yang satunya Ibu berikan kepada anak Ibu yang bernama Firas. Nah, berapa besar bagian apel yang Ibu berikan kepada Firas? Ya, benar, 1 per bagian keseluruhan tadi berapa? Ya, 2. Jadi besarnya adalah 1 per 2. 1 per 2 bisa juga disebut dengan setengah. Nah, setengah ditambah setengah, maka hasilnya berapa? Ya, 1. Setengah apel ditambah setengah apel, hasilnya jadi 1 apel. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain, Ibu mempunyai satu buah apel. Satu buah apel ini akan Ibu berikan kepada 4 tetangga Ibu dengan bagian sama besar. Nah, kita coba ya, satu apel ini dibagi menjadi 4. Nah, apel satu ini tadi sudah Ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu akan membagikan tadi ke 4 tetangga Ibu. Tetangga yang pertama mendapatkan 1 bagian. Berarti besarnya berapa satu bagian ini? 1 per keseluruhan tadi ada berapa jumlahnya? Ya, benar, 4. Berarti ini besarnya berapa? 1 per 4. Kemudian untuk tetangga Ibu yang kedua ini besarnya berapa? Ya, 1 per 4. Kemudian untuk tetangga yang ketiga besarnya berapa? 1 per 4. Kemudian yang terakhir untuk tetangga yang keempat besarnya berapa? 1 per 4. Nah, jadi masing-masing tetangga mendapatkan berapa? 1 per 4 bagian sama besar. Contoh yang kedua, Ibu mempunyai 1 lembar kertas. 1 lembar kertas ini Ibu bagi menjadi 8 bagian. Ibu sudah membaginya menjadi 8 bagian. Kita kasih nomor dulu supaya terlihat. Nah, Ibu sudah membaginya menjadi 8 bagian. Kemudian 2 bagian ini akan Ibu berikan kepada Mas Tohirin 2 bagian. Berapa bagian yang akan diterima Mas Tohirin? Oke, kita arsir dulu yang akan diberikan ke Mas Tohirin. Nah, bagian yang diarsir ini 1, 2 ini akan diberikan kepada Mas Tohirin. Berarti potongan kertas
yang akan diberikan Mas Tohirin sebesar berapa? 2 per berapa seluruh bagiannya tadi? Ya, 8. Jadi potongan kertas yang akan diterima oleh Mas Tohirin sebesar 2/8 bagian. Nah, sudah jelas ya tentang pengenalan pecahan. Nanti kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Di sini kita mengingat materi yang sebelumnya pernah kita pelajari di kelas 4 tentang pecahan. Ini adalah bentuk pecahan biasa yang terdiri dari bagian atas adalah pembilang dan bagian bawah adalah penyebut. Kemudian ini 2/4/5 ini merupakan bentuk pecahan campuran yang terdiri dari 2 bilangan bulat dan 4/5 bilangan pecah. Nah, kemudian kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan penyebut sama. Contoh, 1/4 ditambah 1/4. Jika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan bagian atas atau bagian pembilang saja. Bagian penyebut langsung ditulis saja 4. Kemudian pembilangnya jumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Tapi ini pecahan yang bentuknya belum sederhana. Jika disederhanakan lagi, maka kita bagi dengan angka yang kecil, dibagi dengan 2. Jika atas dibagi dengan 2, maka bawah juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan boleh 2/4, boleh juga dalam bentuk pecahan sederhana, yaitu 1/2. Yang selanjutnya adalah penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Ada 2 cara. Cara yang pertama, menyamakan penyebut dengan KPK. Contoh, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, nah kita cari dulu KPK dari penyebut 2 dan 3. 2 kelipatannya berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian yang kelipatan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, di sini kelipatan yang terkecil adalah berapa? Ya, 6. Sehingga penyebutnya adalah 6. Kita tulis di sini. Oke, 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 1, 3. Kemudian sini tandanya plus karena di soal tandanya plus atau tambah. Kemudian dihitung, 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 1, 2. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya ditulis 6, pembilangnya jumlahkan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua dengan perkalian silang. Kita tulis di sini. Oke. Penyebut dengan penyebut silahkan dikalikan. 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6, tulis ini. Kemudian dikalikan silang dari atas ke bawah. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian dari bawah ke atas 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, setelah sama penyebutnya tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Kalian boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Kemudian yang selanjutnya tentang pengurangan pecahan penyebut berbeda. Contoh,
3/4 dikurangi 1/3. Nah, kita langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya dulu. Di sini tanda pengurangan karena di soal adalah tandanya pengurangan. Nah, tadi kita boleh menggunakan cara 1 dan cara 2. Di sini Ibu akan menggunakan yang cara 2 dengan perkalian silang. 4 dikali 3, penyebut dikali penyebut. Berapa? Dikalikan. Ya, 12. Sini juga 12. Setelah penyebut sama, lalu kita kalikan silang. Dari atas ke bawah. 3 dikali 3 berapa? Ya, 9. Kemudian dari bawah ke atas dikalikan. 4 dikali 1 berapa? 4. Nah, setelah penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan bagian pembilang. Penyebutnya silahkan ditulis dulu. 9 dikurangi 4 hasilnya berapa? Ya, 5. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. 5/7 dikurangi 2/5. Nah, ini karena pengurangan, dari soalnya kita tulis pengurangan. Kita samakan langkah yang pertama, samakan penyebutnya. Ibu masih dengan menggunakan cara 2, yaitu perkalian silang. 7 dikali 5 hasilnya berapa? 35. Kita tulis sini. Kemudian dikali silang, atas dikali bawah. 5 dikali 5 berapa? 25. Kemudian dari bawah ke atas dikalikan. 7 dikali 2 hasilnya berapa? Ya, 14. Tinggal kita kurangkan karena penyebutnya sudah sama. Tulis ini penyebut yang sama. 25 kurangi 14 berapa hasilnya? Ya, benar, 11. Cukup sekian belajar hari ini. Banyak salahnya mohon maaf. Silahkan banyak berlatih dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.